Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggisina Dewi dari PGSD 4A dengan NPM 19160008 akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat dengan tema makanan sehat, yaitu tema 3 kelas 5 dengan subtema 2 yaitu pentingnya makanan sehat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, kompetensi dasar menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan atau bacaan dari media cetak. Yang kedua, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan tulis dan visual. Indikatornya yaitu mematuhi mengidentifikasi kata kunci pada iklan atau bacaan dari media cetak. Yang kedua, menceritakan kembali informasi yang didapat dari bacaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Siswa dapat mengidentifikasi kata kunci dari media cetak. Siswa mampu menerapkan hasil pengamatannya dari media cetak. Kemudian materinya yaitu pentingnya makanan sehat, iklan dan keadaan lingkungan sekitar. Media dan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu bacaan yang mengandung informasi, buku siswa, papan tulis, dan spidol. Pendekatan dan metodenya yaitu ada pendekatan saintifik, strateginya cooperative learning, tekniknya yaitu example, non-example, metodenya ada permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Nah, pada metode ini saya menggunakan metode yang bervariasi agar pembelajaran tidak terasa membosankan bagi siswa. Karena kita bisa berganti-ganti metode, ada permainan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dan hanya tidak mengandalkan metode ceramah yang hanya akan membuat siswa itu bosan dan tidak ada semangat dalam pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik. Kenapa pendekatan saintifik? Karena siswa dapat langsung melakukan kegiatan seperti mencoba, mengamati, menanya, menalar, dan mengidentifikasi langsung kejadian-kejadian yang ada pada lapangan, sehingga siswa dapat aktif, mandiri dalam menyelesaikan tugasnya ataupun menganalisis tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran ada pendahuluan seperti kelas dimulai dengan dibuka salam dan doa dipimpin oleh perwakilan atau siswa yang datang lebih awal karena untuk menanamkan sikap disiplin siswa sejak dini. Jadi, yang memimpin doa itu adalah siswa yang datang lebih awal. Selanjutnya yaitu siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkan dan manfaatnya bagi cita-citanya ke depannya. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya agar sikap nasionalisme siswa itu tertanam sejak dini. Selanjutnya, pembiasaan membaca atau menulis sekitar 15-20 menit. Seperti guru menceritakan masa kecil, salah satu tokoh atau makanan sehat ataupun minuman sehat. Sebelum membacakan, guru menjelaskan tujuan literasi dan mengajarkan atau mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang tergambar pada sampul buku, apa judul buku,
Dan kira-kira ini menceritakan tentang apa ya? Terus pernahkah kalian membaca buku seperti ini? Nah, guru mengajak siswa untuk membaca tersebut agar siswa memiliki semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu ayo membaca. Guru memberi salam, kemudian bertanya kepada siswa mengenai apa saja makanan sehat dan mengajak siswa mencari tahu serta menanyakan pernahkah kalian memakan makanan sehat? Setelah itu, guru meminta siswa membaca bacaan yang telah disiapkan mengenai pentingnya makanan sehat. Kemudian, setelah siswa selesai membaca, siswa diminta untuk membaca teks bacaan dengan menggarisbawahi informasi bacaan yang penting. Dalam kegiatan ini, siswa dapat menganalisis ataupun mengidentifikasi, mencari kata-kata yang penting yang bermakna dalam suatu bacaan tersebut. Selanjutnya ada ayo mengamati. Nah, dalam ayo mengamati ini, siswa diminta untuk mengamati iklan yang berada di televisi. Kemudian, siswa dibentuk secara berkelompok dan berdiskusi. Kelompok tersebut diberi tugas untuk menuliskan judul iklan dan kata kunci yang sering dilontarkan dalam iklan. Nah, pada bagian mengamati ini, siswa akan secara otomatis dia akan mendengarkan secara detail apa yang disampaikan iklan tersebut dalam televisi, sehingga siswa dapat mencari kata-kata kunci atau kata penting yang terdapat dalam iklan. Selanjutnya, pada kegiatan ada ayo menulis. Nah, pada ayo menulis ini, guru meminta siswa untuk membaca bacaan, kemudian siswa diminta untuk menulis keadaan sekitar tempat tinggalnya sesuai dengan contoh bacaan. Nah, pada bagian ini siswa diminta untuk menulis, siswa diajarkan untuk menceritakan keadaan sekitarnya dengan cara menulisnya pada kertas agar siswa lebih lancar dalam penulisan, dan hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca sekaligus menulis. Nah, selanjutnya ada ayo berlatih. Nah, pada ayo berlatih ini, siswa diminta untuk menyimpulkan hasil informasi dari beberapa bacaan dengan menceritakan informasi penting yang telah didapat serta menjelaskan bagian-bagian yang mereka garis bawahi. Pada bagian ini, siswa diminta untuk menyampaikan ataupun menyimpulkan apa yang dia dapat dari pembelajaran pada hari ini, seperti mencari bagian-bagian penting dari sebuah cerita atau menuliskan pengalaman mereka di sekitar tempat tinggal, dan juga mendengarkan apa sih informasi penting yang dia dapat dari iklan-iklan tersebut yang mereka dengarkan di televisi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis. Nah, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena ataupun pensil. Itu pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Nah, membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga mengerti oleh seseorang. Nah, selanjutnya ada pengertian iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Selanjutnya ada tujuan membaca, yaitu mendapat informasi, memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Manfaat membaca yaitu memperoleh banyak pengalaman hidup, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir di dunia. Meningkatkan kemampuan membaca, ada 4 cara, yaitu baca tatap, baca pilih, baca lompat, serta baca layap. Selanjutnya yaitu ada fungsi menulis.
Fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung berhadapan dengan pihak lain yang membaca tulisan kita tapi melalui bahasa tulisan. Selanjutnya, tujuan menulis yaitu memberitahukan atau mengajar, disebut wacana informatif. Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan disebut wacana persuasif. Dan tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api disebut wacana ekspresif. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan menulis di kelas tinggi, ada pengelompokan, dan ada menulis cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.